Inilah detik-detik kereta komuter lain jurusan Bogor menabrak mobil SUV di jalur perlintasan kereta api di kawasan Teplan, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat roda KRL patah dan gerbong depan kereta anjlok, sementara SUV ringsek parah. Kecelakaan berawal saat minibus hendak melintas pintu perlintasan kereta, tiba-tiba mengalami slip dan mogok di tengah rel kereta. Bisa bersamaan melintas KRL sehingga tabrakan tak terhindarkan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa lantaran saat kejadian sopir berhasil keluar menyelamatkan diri. Gue pas di atas, tiba-tiba mobil saya nyangkut, terus dibantu sama beberapa orang dulu sebelumnya buat diangkat, terus nggak lama nggak berhasil juga. Saya coba buat gas lagi buat ditaikin mundur, tapi nggak bisa juga. Akhirnya ada satu warga yang ikut pakai balok gitu kan ya. Nah pas sekitar 10 menitan lah itu ya, balok datang, nggak lama bunyi kereta langsung, terus baru petugas keluar tuh yang dari pos. Oke. Tetap nggak bisa juga itu ya, Pak? Tetap nggak bisa juga, karena kita udah ngasih sinyal buat kereta berhenti, mungkin nggak bisa juga, udah. Kendalanya mobilnya terlalu pendek kayaknya, ceper, nyangkut rel. Gitu, sama juga cuaca kan hujan, tadi kan kalau hujan kan, jadi licin gitu, jadi slip. Tidak ada korban jiwa, sementara malam ini sedang upaya untuk proses evakuasi kendaraan yang tertabrak dan kereta juga sedang diperbaiki untuk proses bergerak kembali dan penumpangnya sudah dialihkan kepada kereta yang lainnya. Akibat kejadian tersebut, operasional kereta sempat terganggu. Sebanyak 13 rekayasa pola operasi dan 6 perjalanan kereta api dari Jakarta Bogor pun terpaksa dibatalkan. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 3 jam untuk mengembalikan roda kereta ke jalur perlintasan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Inilah video detik-detik pengunjung Jawa Timur Part 1 terlempar saat naik wahana 360 Pendulum. Video ini viral sejak Kamis kemarin di berbagai akun media sosial. Menanggapi hal ini, pihak manajemen Jawa Timur Park melalui manajer marketingnya akan bertanggung jawab. Kejadian tersebut terjadi tanggal 8 April kira-kira sekitar jam 4. Untuk pertanggungjawabannya seperti apa, Bu? Yang jelas kami segera melakukan tindakan evakuasi, ya, mengamankan korban dan juga pengunjung yang lain, mengevakuasi korban dan membawa korban langsung ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan manajemen rumah sakit. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah 2 buah tulang betis kanan, patah tulang jari tengah tangan kanan, dan patah tulang jari manis tangan kanan. Polres Batu masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Reza Siregar, dan berikut berita pilihan siang ini. Penciuman warga Kota Bekasi terganggu sejak beberapa hari belakangan oleh bau misterius. Perayaan Paskah di Jakarta berlangsung hikmat dengan tema peduli terhadap sesama. Kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Paskah. Kita awal informasi pertama, pemirsa. Satu rumah nyaris roboh akibat ledakan tabung gas LPG 3 kg di Cilincing, Jakarta Utara. Ledakan mengakibatkan 4 orang mengalami luka, termasuk 2 balita. Ledakan tabung gas LPG 3 kg menghancurkan sebuah rumah di Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Detik-detik ledakan terekam kamera CCTV.
Sebelum meledak, korban Saipullah beserta keluarganya sempat mencium bau gas yang menyengat di dalam rumah. Korban kemudian mencabut regulator pada tabung gas, kemudian tidur. Di pagi harinya, korban kembali memasang selang regulator untuk memasak air, namun saat kompor dinyalakan terjadi ledakan besar. Kerasnya ledakan membuat bagian depan rumah jebol dan tembok retak, serta kusen berantakan. 4 orang dalam satu keluarga mengalami luka-luka. Lalu dia keluar, kita lihat CCTV ya, keluar, terus buang sampah, abis itu masuk lagi, istrinya bilang katanya, yang ini tolong dipasangin lagi, soalnya pasang lagi, dipasangin regulatornya ke gasnya, pas pasang, dijetek kompornya, udah langsung meledak. 2 korban mengalami luka bakar serius, sementara 2 korban lain yang masih berusia 6 dan 3 tahun sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kasus ledakan masih ditangani pihak polisian Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sejak Sabtu sore memicu kembalinya banjir di beberapa titik hingga menyebabkan sejumlah rumah warga hancur. Akibat banjir tersebut, seorang warga meninggal dunia. Entis Sutisna, warga kampung Cempaka Putih, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia setelah terpeleset jatuh dari sepeda motornya saat melintas di jembatan yang diterjang banjir akibat luapan Sungai Cigangsa. Selain korban tewas, seorang warga juga menderita luka-luka setelah tertimpa dinding bangunan rumah akibat diterjang derasnya aliran air. Banjir juga menyebabkan permukiman warga terendam hingga 1 meter. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi warga yang terjebak banjir ke tempat yang lebih aman. Banjir juga menyebabkan ruas jalan Cangehgar, Pelabuhan Ratu tak bisa dilintasi kendaraan lantaran terendam air. Hingga saat ini BPBD masih terus mendata jumlah korban ataupun rumah warga yang terdampak banjir. Kebetulan tadi seorang warga atas nama Pak Entis Sutisna, beliau sedang di motor dan terpleset sebetulnya. Seorang balita dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan ketika terjebak banjir di kawasan permukiman Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tercatat 19 titik wilayah di Kota Muara Teweh terendam banjir. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamat mengevakuasi seorang balita yang terjebak banjir dari lantai 2 rumah mereka di Jalan Dahlia, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Dengan perahu karet, petugas menerjang tingginya air di kawasan ini yang mencapai 2 meter. Secara perlahan, petugas menggendong balita dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Tak hanya balita, petugas juga mengevakuasi sejumlah warga dan kendaraan yang terjebak di genangan banjir. Banjir yang melanda Kota Muara Teweh terjadi sejak Kamis malam akibat meluapnya Sungai Barito setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu. Posisi balita tadi bersama orang tuanya posisinya di lantai 2 karena tadi malam air naik sangat signifikan. Jadi orang tua balita tersebut tidak mengetahui bahwa air naik. Selain permukiman warga, kawasan pertokoan dan pasar tradisional di pusat kota juga ikut terendam. BPBD Barito Utara mencatat lebih dari 19 titik di Kota Muara Teweh terendam banjir. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, di Pacitan, Jawa Timur, seorang oknum polisi diduga memperkosa tersangka yang sedang ditahan. Mirisnya, aksi tersebut dilakukan di dalam ruang tahanan kantor polisi. Dan kini, oknum polisi diamankan di Propam Polda Jawa Timur. Seorang oknum polisi Pacitan diduga memperkosa tersangka yang sedang ditahan. Aksi ini dilakukan di ruang tahanan pada tanggal 4 April 2025. Pelaku Aibtu LC, pejabat Kasatahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sementara itu korban PW, wanita berusia 21 tahun asal Wonogiri, Jawa Tengah, tersangka kasus muncikari. Aksi tersebut dilakukan saat ruangan tahanan sedang sepi.
Kami sudah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara internal, di mana adanya ketidakprofesionalitas yang dilakukan oleh jaga tahanan, yang mana saat ini sudah ditangani oleh Ditpropam Polda Jatim. Sementara ini kami masih berkoordinasi, tentunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang jelas saya bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan, dan saya berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota di wilayah Polres Kabupaten Pacitan. Selain memeriksa terduga pelaku, penyidik Propam juga telah memeriksa korban serta mengamankan sejumlah barang bukti. Kini, kasus ini ditangani Propam Polda Jawa Timur dan pelaku tengah ditahan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual Dr. IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil para saksi, termasuk terduga pelaku, dokter berinisial AYP. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram asal Bandung berinisial KAR terus berlanjut. Laporan korban yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat pun telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Polisi kini tengah mendalami dengan mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sejumlah saksi, termasuk terduga pelaku yakni dokter berinisial AYP. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain dari terduga pelaku untuk tidak takut melapor. Sekira pukul 17.00 kami Polresta Malang Kota telah menerima pelaporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti. Sementara kuasa hukum korban menyebut akhirnya korban melapor ke polisi karena menganggap tidak ada itikat dari terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang, karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, tak hanya di Malang, pemirsa, kasus pencabulan juga dilakukan oknum dokter di Jakarta. Korban mengetahui perbuatan oknum dokter tersebut langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi sebagai dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April lalu. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga kamar di indekos yang ditempati oleh korban. Polisi telah menetapkan MA sebagai tersangka. Pelakunya ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA.
Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Oh, diamankan sendiri sama korban? Iya, benar. Korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Di tengah proses hukum pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSAS Bandung, muncul fakta baru. Salah satu satpam RSAS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, dokter residen RSHS dari program pendidikan dokter spesialis Unpad, Priguna Anugrah Pratama, diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar pemuda pecah di Andansari, Medan, Sumatera Utara. Seorang pemuda terluka parah karena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran antara pemuda di kawasan Jalan Andansari terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. 2 kelompok pemuda saling serang dengan petasan hingga adu kuat menggunakan senjata tajam tak terhindarkan dalam aksi tawuran ini. Dalam rekaman CCTV terlihat salah seorang pemuda yang terlibat tawuran terjatuh dan dihajar kelompok lain menggunakan senjata tajam berupa celurit. Rekan-rekannya membopong korban ke klinik terdekat, namun karena ketakutan, klinik yang dituju pelaku tawuran ini tak berani menolong korban. Aksi tawuran di kawasan ini kerap terjadi, namun tawuran ini merupakan terbesar karena puluhan pemuda datang ke kampung mereka diduga untuk membalas dendam. Menggunakan belasan mobil bak terbuka hingga memakan korban jiwa dan sepeda motor yang turut dibakar. Banyak kali yang datang ya kami pun agak mundur pikir, takut juga kalau kami bawa lewat panjang-panjang. Ada berapa banyak Pak? Puluhan ada? Ya kalau kira 100 ada lah. Aksi tawuran ini kini dalam penyelidikan petugas Polsek Medan Labuhan. Sementara itu, korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan lengan kanan masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Sindok Siang akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya,
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, ibadah misa Paskah di Gereja Katedral sudah dimulai sejak pagi. Para jemaat berdatangan menggunakan baju identik warna terang untuk menggambarkan suasana bahagia dalam menjalankan ibadah misa Paskah pada hari ini. Ibadah misa Paskah di Gereja Katedral berlangsung sebanyak 4 kali, mulai dari pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, pukul 11, pukul 15.30 dan pukul 18. Tema ibadah misa Paskah di Gereja Katedral adalah kepedulian lebih terhadap saudara yang lemah dan miskin. 4.000 lebih umat dapat ditampung di sepanjang rangkaian ibadah. Khusus untuk sesi 8.30 dan 18 waktu Indonesia Barat, ibadah akan berlangsung secara daring dan luring dan akan disiarkan via streaming kanal YouTube resmi gereja, yakni Komsos Katedral Jakarta. Sementara itu di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Immanuel Jakarta, Misa Paskah juga digelar 4 sesi. Sama seperti di Gereja Katedral, jemaat yang berdatangan juga menggunakan pakaian berwarna cerah dan terang yang bermakna sukacita dan keceriaan saat hari bangkitnya Yesus Kristus. Pasukan keamanan juga disiagakan untuk mengamankan jalannya ibadah Paskah hari ini di GPIB Immanuel. Ya, berbagai rangkaian hari besar wafatnya Isa Al-Masih bagi umat Kristiani hari ini masih berlangsung dengan hikmat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa yang sudah berada di depan gedung Gereja Katedral Jakarta dan Hendri Aprila yang berada di Gereja Immanuel Jakarta. Kita ke Katedral terlebih dahulu. Hadisti, bagaimana perayaan Paskah di Gereja Katedral pada pagi hari ini? Ya, baik. Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Betul bahwa di Gereja Katedral pada hari ini menggelar ibadah Misa Paskah yang terbagi menjadi beberapa sesi, yakni ada 4 sesi. Tadi sudah dimulai pada sesi pertama pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat yang dipimpin secara langsung oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta, yakni Kardinal Ignatius Suharyo. Dan selanjutnya untuk sesi kedua ini akan berlangsung pada pukul 11 siang ini, yang mana ini merupakan misa keluarga dan mayoritas yang akan mengikuti Misa Paskah pada sesi kedua ini adalah anak-anak atau mayoritas anak kecil, yang mana nanti untuk pada misa kedua ini akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus begitu. Dan nantinya untuk sesi ketiga dan keempat ini akan berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan juga pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, khusus untuk sesi tadi pagi 8.30 waktu Indonesia Barat dan juga pada sesi sore 18 waktu Indonesia Barat akan berlangsung secara hybrid atau berlangsung secara online dan juga offline, sehingga bagi umat yang tidak bisa hadir secara langsung ke Gereja Katedral untuk mengikuti ibadah Misa Paskah ini bisa melakukannya secara online atau melalui streaming yang dilakukan oleh pihak katedral dan dibagikan melalui kanal YouTube resminya. Dan kemudian tadi kami memantau memang jalannya ibadah pada pagi tadi berlangsung secara khidmat, di mana umat secara bersama-sama melakukan ibadah, nyanyi-nyanyi, puji-pujian begitu, kemudian juga khotbah, lalu juga sakramen perjamuan kudus dan doa berkat kepada umat yang dilakukan oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Dan terkait tema yang diangkat oleh Gereja Katedral dalam ibadah Misa Paskah pada tahun ini adalah kepedulian lebih terhadap kaum yang lemah dan juga miskin. Tadi juga disampaikan oleh Kardinal Ignatius Suharyo bahwa bagaimana kondisi negeri Indonesia tentunya pada tahun ini, belakangan ini yang
sehingga diharapkan mencapai tema yakni kepedulian sosial kepada kaum yang lemah dan juga miskin, karena situasi saat ini digambarkan maraknya perdagangan manusia, kemudian juga terkait judi online dan juga korupsi yang sangat bertentangan dengan harapan jauh dari tema yang diangkat, sehingga tentunya tema ini diharapkan dapat memberi kesadaran kepada umat, kepada manusia agar jauh dari sifat-sifat yang serakah dan juga menindas kaum-kaum yang lemah dan juga miskin. Kemudian terkait situasi di sini, umat terus berdatangan, mayoritas mereka bersama keluarga menggunakan pakaian-pakaian yang cenderung putih dan juga cerah, karena ini menggambarkan suasana sukacita, bahagia terkait perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Dan terkait keamanan, kami memantau memang dikerahkan sejumlah personil kepolisian dan juga dari pihak keamanan internal, pihak gereja katedral ini untuk mengamankan jalannya ibadah agar umat dapat beribadah secara khidmat dan nyaman tentunya. Dan kemudian juga terkait terowongan silaturahmi yang menjadi penghubung antara Masjid Istiqlal dan juga gereja katedral untuk hari ini ditutup sementara, karena disebutkan bahwa hari ini umat yang melakukan ibadah secara langsung di gereja katedral itu tidak seramai di hari-hari sebelumnya. Meskipun begitu, memang di gereja katedral sendiri ini dapat menampung sebanyak lebih dari 4.000 umat, yakni kalau dirincikan sekitar 660-an di area dalam gereja katedral. Sisanya ini dapat di dalam Plaza Maria dan juga Geraha Pemuda atau juga di halaman luar gereja katedral, karena dipasangkan juga tenda-tenda, disediakan kursi-kursi yang cukup banyak untuk menampung umat yang akan melakukan ibadah. Memang disarankan kepada umat yang akan melakukan ibadah di sini untuk terlebih dahulu registrasi agar dapat mengamankan ruang dan juga tempat. Namun jika belum, tetap diizinkan untuk hadir karena memang dibuka untuk umum atau publik apabila memang masih tersedia tempat dan juga kursi. Tapi kalau kami melihat memang untuk ketersediaan kursi ini masih banyak, masih bisa dapat ditempati oleh umat-umat yang akan hadir, karena kalau kami pantau memang ini tidak seramai di hari-hari sebelumnya. Tampaknya memang masyarakat Kristiani yang akan melakukan ibadah ini terbagi untuk dapat hadir secara langsung ataupun juga secara online ataupun streaming melalui kanal YouTube resmi yang diberikan oleh pihak Katedral Jakarta. Reza, demikian. Baik, terima kasih Hadisti, dan saat ini kita menuju ke Henry Aprila yang melaporkan langsung pelaksanaan Paskah di GPIB Immanuel Jakarta. Selamat siang Henry, apa saja tradisi Paskah yang digelar di sana? Siang Reza dan juga pemirsa, untuk di GPIB Immanuel Jakarta ini sudah dilangsungkannya ataupun sudah selesainya sesi kedua pada ibadah perayaan Minggu Paskah memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Namun seperti halnya informasi yang kami dapatkan dari pihak GPIB Immanuel Jakarta, ini telah menyampaikan bahwa akan ada 4 sesi dalam ibadah yang dilangsungkan di GPIB Immanuel Jakarta Pusat ini. Seperti halnya kalau untuk di sesi pertama pada pukul 4 pagi hari, ini yang bertepatan ataupun dilaksanakan di halaman GPIB Immanuel Jakarta. Namun selainnya itu juga nantinya di sesi kedua, maksud kami telah dilangsungkannya sesi kedua di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti akan dilanjutkan di sesi ketiga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 4 sore hari, dan dilanjutkan di sesi akhir ini pada pukul 5 sore hari. Namun berbeda halnya kalau untuk di GPIB Immanuel Jakarta ini akan dilangsungkannya pembacaan firman dengan menggunakan bahasa Inggris yang akan dilaksanakan di sesi ketiga. Namun kalau untuk di sesi ke-1 pertama dan juga kedua ini akan menggunakan bahasa Indonesia, dan juga keempat ini akan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun juga di GPIB Immanuel Jakarta ini dalam memperingati kebangkitan Yesus Kristus ataupun hari Minggu Paskah ini ataupun perayaan Minggu Paskah ini mengangkat tema cermatlah berpikir dan beritakan kebangkitannya. Tentunya harapan besar daripada umat ataupun jemaat Kristiani yang sudah ataupun hendak melaksanakan ibadah Minggu Paskah ini dalam memperingati kebangkitan Yesus Kristus, tentu harapan-harapan besarnya dikabulkan dan juga disampaikan pada saat ibadah nanti. Dan tentunya juga selain itu untuk runtutan agenda ataupun runtutan ibadah yang dilaksanakan, seperti yang tadi kami lihat sudah dilangsungkannya pembacaan doa-doa begitu, seperti halnya juga ada puja dan juga puji. Kemudian juga umat ataupun jemaat ini akan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh beberapa
yang nanti akan menyampaikan langsung. Kemudian juga selain hanya itu, adapun juga kalau kami lihat sampai sejauh ini para umat ataupun jemaat yang berdatangan ini menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna cerah ataupun berwarna putih ataupun terang seperti itu. Karena seperti hal yang disampaikan maknanya untuk menggambarkan keceriaan dan juga sukacita pada perayaan Minggu Paskah dan juga memperingati kebangkitan Yesus Kristus ini. Namun selain hanya itu, di sisi lain juga dari pihak GPIB Immanuel Jakarta juga telah mempersiapkan sejumlah kesiapan logistik, bahkan juga kesiapan keamanan yang sudah mulai dikerahkan terkait dengan keamanan agar nantinya ibadah yang dilangsungkan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga aman, agar umat dan juga ataupun jamaat ini berlangsung ibadah secara aman dan juga nyaman seperti itu. Dan tentu kami akan terus pantau karena sampai sejauh ini di sesi kedua sudah mulai selesai begitu, karena mengingat umat dan jamaah pun juga sudah mulai keluar dari GPIB Immanuel Jakarta ini dan nantinya akan dilanjutkan di sesi ketiga dan juga di sesi keempat. Reza. Baik, terima kasih Hendri Aprila atas laporan Anda dari GPIB Immanuel. Dan sebelumnya ada Hadisti Arifa dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sementara itu masa aksi bela Palestina mulai meninggalkan kawasan depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sejak pagi mereka menggelar aksi untuk menyuarakan tuntutan penghentian kekerasan di Gaza, Palestina. Masa aksi bela Palestina yang berkumpul di depan Kedubes Amerika Serikat datang dari berbagai penjuru kota. Mereka kompak menggunakan syal dan bendera sebagai lambang perjuangan melawan Zionis Israel di Gaza. Aksi berlangsung tertib dengan penjagaan sejumlah personil kepolisian. Manusia. Saya yakin kata abang yang Allah izinkan masih bisa berada di sini adalah orang-orang yang Allah konsisten. Allah pilih untuk istiqomah aksi kebenaran sampai kita pulang membawa hujan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Palestina. Setiap orang di Palestina mengadu. Dan untuk mengetahui situasi terkini aksi bela Palestina di Jakarta siang ini, kita akan sapa rekan Nata Arman yang berada di depan Kedubes Amerika Serikat. Selamat siang Nata, apakah aksi bela Palestina masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan aksi bela Palestina yang berlangsung pada pagi tadi sekitar pukul 7 pagi sampai dengan tadi selesai sekitar pukul setengah 11 siang waktu Indonesia Barat. Yang mana tentunya ada dua masa aksi. Yang pertama ada kubu dari Aliansi Muslim Indonesia, kemudian ada Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina. Yang mana tadi ada dua titik kumpul yang dilaksanakan pada pagi hari. Yang pertama adalah di Monas. Yang di Monas itu adalah Aliansi Muslim Indonesia yang melakukan long march dari Monas, kemudian muter ke Jalan Merdeka Barat sampai dengan Kedutaan Besar, kemudian muter kembali sampai dengan Balai Kota. Kemudian untuk Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina, ini mereka standby di sini sejak pagi tadi sekitar pukul 7 sampai dengan pukul setengah 11 hingga dengan kegiatan berakhir. Adapun poin-poin yang disampaikan dalam tuntutan pada hari ini, yakni yang pertama adalah tuntut untuk hentikan genosida yang terjadi di Gaza, kemudian juga menolak keras dari program Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan relokasi warga Palestina ke Indonesia karena hal tersebut merupakan dianggap bentuk dari membantu Zionis Israel untuk menyingkirkan masyarakat Palestina dari tanahnya. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini Jalan Merdeka Barat sudah kembali dibuka karena sebelumnya sekitar pukul setengah 7 sampai dengan pukul setengah 11 tadi sudah ditutup. Kemudian setengah 11 sudah mulai kembali dibuka dan beberapa titik seperti halte Transjakarta dan juga stasiun ini dipadati oleh masa aksi yang bubar. Kemudian sekitar tadi pada pukul 6 pagi juga kami sempat memantau juga di kawasan stasiun Gondang Dia dipenuhi ribuan massa aksi yang mana mereka datang dari berbagai lokasi dari Jabodetabek, bahkan juga ada dari luar kota untuk menyerukan aksi pada pagi hari ini. Kemudian adapun untuk
dari Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina nantinya pada besok hari rencananya akan melakukan camping di depan Kedutaan Besar Amerika, dan hal tersebut juga masih terus dikonfirmasi dari pihak polisian untuk bagaimana nanti proses berjalannya, apakah diizinkan atau tidak. Yang jelas diharapkan untuk menjaga tata tertib dan juga untuk menjaga dari kebersihan lokasi di sekitaran jalur di Jalan Merdeka Barat. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Reza. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 besok. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov DKI untuk semua jenis kelamin pada 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Dan kita ke informasi lainnya, pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menempuh jalur hukum atas kasus dugaan perselingkuhan dirinya dengan seorang model dewasa, Lisa Mariana. Laporan tersebut dilakukan di Barreskrim Polri dengan pasal pada Undang-Undang ITE. Dianggap mengganggu psikologis serta mencemarkan nama baik keluarga, akhirnya mantan Gubernur Jawa Barat melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers Jumat siang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ridwan Kamil mengatakan untuk menjawab somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Laporan kepolisian di Barreskrim tersebut diketahui dilakukan pada tanggal 11 April sepekan yang lalu. Diketahui sebelumnya Lisa Mariana ini muncul ke publik pemirsa dalam jumpa pers dan melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil. Pertama, kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11 bulan 4, klien kami, Pak Ridwan Kamil, telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM, gitu. Di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2, junto pasal 32 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami, Bapak Ridwan Kamil,
dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian, laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada kebenaran. Kasus dugaan perselingkuhan model Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memasuki babak baru. Kuasa hukum ayah biologis anak Lisa Mariana menegaskan anak yang dikandung Lisa bukanlah anak Ridwan Kamil. Kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Nah, cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti kronologisnya akan disampaikan mengenai cerita peristiwa berdasarkan sumber daripada klien kami akan diceritakan langsung oleh rekan saya. Tapi begini teman-teman ya, minta tolong ya, disampaikan kepada Lisa Mariana atau dengan teman-temannya ataupun dengan kuasanya bahwa sudahi drama ini, ya, karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri, ya. Karena apa yang dia cari? Kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum Revalino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA, ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu.
Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Circus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu loh, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa, Bu? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang tidak dikorban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Vice Presiden Taman Safari Indonesia, Barata Mardikusno, mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah, kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya. Itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus. Karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya. Kalau saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya. Bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang
dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan cacat nanti. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya, kita sih itu tidak ada, sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan hukum yang dituduhkan mereka ke kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakangnya itu ada sesuatu dan kenapa mereka mengincar TSI. Dan saya juga tidak mengerti dan kami juga stand up untuk dari posisi kami secara hukumnya dan secara dokumentasinya. Kita dilayangkan somasi oleh Saran Law Office, itu pengacara dari, termasuk tadi ada Bu Ida, Bu Butet, sama Bu Vivi, dan tiga orang lainnya. Itu mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Dan mereka melayangkan somasi itu ada 2 kali. Satu itu bulan Oktober bersamaan tapi dipisah. Lalu tanggal 31 Oktober tahun 2024 tahun yang sama mereka bergabung untuk in total itu 3,1. Nah untuk jumlahnya sendiri itu mereka meminta 5 hari untuk kita membayar. Tapi kan kita sudah menjelaskan, kita menjawab bahwa orang-orang ini tidak terdaftar di TSI. Kita tidak ada sangkut pautnya dengan mereka tidak terdaftar. Kereta komuter lain jurusan Jakarta Bogor anjlok usai menabrak minibus di perlintasan kereta di kawasan Teplan, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Siang. Bau menyengat yang menyerupai gas tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini belum diketahui penyebab munculnya bau yang sangat mengganggu pernafasan dan membuat warga sakit kepala tersebut. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas mereka di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8 ke jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh gitu. Kenapa-napa gitu, lalu saya mati-matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahat jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik tipenya. Belum ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Mengganggu gak Pak? Lah mengganggu banget baunya, nggak enak banget. Nggak enak ya? Bagaimana sih, kayak di tenggorokan sakit gitu? Sakit lah ke hidung, ke itu juga kayak banget. Nyengat ya? Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas ini. Namun, penyebab bau gas masih belum diketahui. Gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan ini. Titik-titiknya di mana Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga pagi tadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Sementara itu perusahaan gas negara menyebut bau gas yang cukup menyengat di sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Hal itu dipastikan setelah timnya menelusuri sejumlah titik. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah kereta komuter lain jurusan Jakarta-Bogor anjlok usai menabrak minibus di perlintasan kereta di kawasan Teplan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya minibus terseret hingga beberapa meter dan ringsek parah. Inilah detik-detik kereta komuter lain jurusan Bogor menabrak mobil SUV di jalur perlintasan kereta api di kawasan Teplan, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat roda KRL patah dan gerbong depan kereta anjlok, sementara SUV ringsek parah. Kecelakaan berawal saat minibus hendak melintas pintu perlintasan kereta, tiba-tiba mengalami slip dan mogok di tengah rel kereta. Bisa bersamaan melintas KRL sehingga tabrakan tak terhindarkan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa lantaran saat kejadian sopir berhasil keluar menyelamatkan diri. Gue pas di atas, tiba-tiba mobil saya nyangkut. Nyangkut, terus dibantu sama beberapa orang dulu sebelumnya buat diangkat. Terus nggak lama nggak berhasil juga. Saya coba buat gas lagi buat ditaikin mundur, tapi nggak bisa juga. Akhirnya ada satu warga yang ikut pakai balok gitu kan ya. Nah pas sekitar 10 menitan lah itu ya, balok datang, nggak lama bunyi kereta langsung. Terus baru petugas keluar tuh yang dari pos. Tetap nggak bisa juga itu ya? Tetap nggak bisa juga, karena kita udah ngasih signal buat kereta berhenti, nggak kan mungkin nggak bisa juga. Udah. Kendalanya mobilnya terlalu pendek kayaknya, ceper, nyangkut rel. Gitu. Sama juga cuaca kan hujan, tadi kan kali hujan kan, jadi licin gitu. Jadi slip. Tidak ada korban jiwa, sementara malam ini sedang upaya untuk proses evakuasi kendaraan yang tertabrak dan kereta juga sedang diperbaiki untuk proses bergerak kembali dan penumpangnya sudah dialihkan kepada kereta yang lainnya. Akibat kejadian tersebut, operasional kereta sempat terganggu. Sebanyak 13 rekayasa pola operasi dan 6 perjalanan kereta api dari Jakarta Bogor pun terpaksa dibatalkan. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 3 jam untuk mengembalikan roda kereta ke jalur perlintasan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor?
Ya baik, terima kasih Reza dan pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Pancoran ini nampak mengalami peningkatan volume kendaraan berbeda daripada hari Minggu kemarin di mana jumlah kendaraan mengalami kenaikan sekitar 3% dari jumlah kendaraan kemarin. Sehingga memang terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dari arah MT Haryono yang akan mengarah ke arah Kuningan. Dari arah Cawang pada siang hari ini cukup padat di sana, di mana kecepatan kendaraan ini dipacu dengan kecepatan 30 sampai dengan 35 km per jam. Kemudian yang Anda saksikan sekarang ini adalah kendaraan yang baru saja lepas dari antrian traffic light, kendaraan dari arah Pasar Minggu, di mana dominasi kendaraan siang hari ini juga lebih didominasi dengan kendaraan roda 4, kemudian ada pula kendaraan roda 2. Meskipun lalu lintas lancar pada siang hari ini, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu lalu lintas serta jalan yang ada, mengingat kawasan ini juga merupakan kawasan tertib berlalu lintas yang dilengkapi dengan kamera etle. Oleh sebab itu bagi pengguna kendaraan baik roda 2 maupun kendaraan roda 4 tentunya Anda tertib pada antrian di traffic light maupun rambu lalu lintas yang ada di sekitar kawasan Pancoran ini, sehingga Anda tidak terekam kamera etle saat melakukan pelanggaran seperti tidak tertib pada antrian di traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Cawang juga pada siang hari ini dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Dan untuk cuaca saat ini panas, untuk itu kami menghimbau bagi pengendara roda 2 tentunya untuk menghindari panas. Kami harapkan Anda tidak ugal-ugalan di jalan, tetap jaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga tetap pada jalur yang benar ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada saat Anda berkendara di jalan raya. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke Saharjo pada siang hari ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun dari arah sebaliknya Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu dan juga ke arah Kuningan siang hari ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan terjadi di antrian traffic light. Tentunya kami juga mengharapkan bagi Anda untuk memastikan kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Utamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan dan juga budayakan tertib berlalu lintas sebagai bagian dari perjalanan Anda sehingga selamat sampai tujuan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Reza, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, tim negosiator Indonesia telah bertemu dengan sejumlah kementerian Amerika Serikat untuk membahas soal tarif impor baru Presiden Trump. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan United States Trade Representative atau USTR Jamieson Greer. Dalam pertemuan keduanya menghasilkan kesepakatan yang rencananya akan dicapai dalam 60 hari ke depan. Selain bertemu dengan USTR, Airlangga juga bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick. Target utama tim negosiasi adalah menurunkan tarif impor yang dibebankan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.
Pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri ini membahas sejumlah isu ekonomi dan geopolitik. Salah satunya terkait tarif impor Amerika Serikat. Indonesia pun mengundang Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor mineral kritis. Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri pertama ASEAN yang diterima Menlu AS di Washington DC. Upaya diplomasi dan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor Amerika Serikat menemui titik terang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melakukan negosiasi dan akan diputus dalam jangka waktu 60 hari. Sepakati bahwa tim teknis akan melakukan langkah-langkah lanjutan terkait negosiasi tarif impor tersebut. Acuan kerja dan format kesepahaman sudah disepakati untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari atau sebelum jangka waktu 90 hari yang ditetapkan Trump usai. Salah satu poin perjanjian adalah kesepakatan untuk tambahan pembelian energi dari Amerika Serikat seperti gas alam cair atau LPG, minyak mentah, juga bahan bakar minyak. Airlangga menambahkan, salah satu kendala yang ditemui pembeli di Amerika Serikat meminta pengusaha Indonesia untuk berbagi selisih kenaikan tarif impor. Akibatnya, penerapan tarif impor Amerika Serikat adalah biaya ekspor yang tinggi. Menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce. Dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika.